dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran zat-zat penyusun yang tercampur sempurna. Akibatnya, zat-zat penyusun yang tercampur dalam campuran tidak dapat dibedakan. Campuran homogen ini juga dapat disebut sebagai campuran yang dapat menyatu. Campuran homogen yang pertama adalah air dan gula. Untuk melakukan percobaan ini, kita perlu menyiapkan segelas air dan juga gula. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan 1 sendok gula ke dalam segelas air. Lalu kita bisa mengaduk gula tersebut yang sudah kita masukkan ke dalam air. Campuran gula dengan air bisa tercampur merata. Berarti campuran gula dan air ini adalah campuran homogen. Contoh campuran homogen yang kedua adalah air dan garam. Kita perlu memasukkan garam ke dalam air, lalu kita bisa mengaduknya. Kita aduk garam tersebut sampai tercampur merata dengan air. Hasil yang kita dapatkan yaitu garam dapat tercampur atau menyatu secara merata dengan air. Maka campuran garam dengan air ini bisa disebut sebagai campuran homogen. Jenis campuran yang kedua yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran zat-zat penyusun yang tidak dapat tercampur sempurna. Akibatnya, zat-zat penyusun yang tercampur dalam campuran dapat dibedakan. Atau campuran heterogen ini bisa disebut sebagai campuran yang tidak dapat menyatu. Contoh campuran heterogen yang pertama yaitu air dan kopi. Kita perlu menyiapkan segelas air dan memasukkan kopi ke dalam air tersebut. Setelah itu kita bisa mengaduknya. Hasil yang kita dapatkan yaitu kopi tidak dapat tercampur merata dengan air karena terdapat endapan di bawahnya. Oleh karena itu, campuran air dan kopi ini dapat disebut sebagai campuran heterogen. Contoh campuran heterogen yang kedua yaitu air dan minyak. Kita perlu memasukkan minyak ke dalam air, lalu kita bisa mengaduknya. Hasil yang kita dapatkan yaitu campuran minyak dan air tidak dapat tercampur merata. Meskipun tidak terdapat endapan, tapi campuran ini termasuk campuran heterogen.